Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin Romo dari Sangkai Budaya di Sangkai Kamboja yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pandra Putra dan seluruh staf guru yang berbahagia, para siswa-siswi SMK Purbalingga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita sekalian kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuasalah melaksanakan kegiatan khitbah, kegiatan rutin khitbah setiap akhir bulan. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua termasuk amal ibadah silaturahim fikih wilasun hasan akhirah. Salawat dan salamnya Allah semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, umat sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, umat yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma mewakili atas nama pengurus yayasan, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru yang telah mendidik putra putri kita supaya menjadi putra putri yang soleh solehah. Allahumma kepengen jadi pada sing soleh soleh. Saya jadi butuh bela, butuh sekolah, butuhnya. Semua itu dicari, baik urusan dunia atau akhirat itu dicari dengan ilmu. Ketika Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa mencari duniawi, itu harus dengan ilmu. Kalau dasar gorengan, kalau dasar gorengan kok kudu nganggo ilmu. Caranya gawe gorengan kepriye? Dia butuh anak tepung, anak bumbu, anak minyak. Gue anggap orang ngerti sidane gorengan ini orang digoreng, ini digodhog. Jadi orang digodhog. Kudu diilmoni, harus dengan ilmu. Kamu ingin menjadi guru, kamu ingin menjadi guru pendidik, itu juga harus dengan ilmu. Didik bocah bisa TK, didik bocah orang nggak ilmu, soal SMP langsung mulai bocah PAUD. Sidane jago-jago rok bingung apa orang kenal, sehingga diulang apa. Jadi apa? Semua urusan dunia itu juga harus dengan ilmu. Tapi tujuan ilmu mulane, gue boleh belajar sih kemana? Orang bergurunya iki, orang bergurunya, ya orang bergurunya, orang beryayasan, orang doa, ya guru nekaronya itu mempunyai sifat bangga dua apa
duwe anak didik sing pada pinter, pinter tok ora cukup, pinter tok ora cukup, pinter ya kudu soleh, kudu bagus. Sing akeh wong pinter ning keblinger kan ya, akeh wong pinter ning apa keblinger. Akeh wong pinter tapi nggo minteri patir ya. Jadi banyak sekarang orang pinter tapi untuk menggomiteri kansane itu jangan seperti itu. Jadi ketika kamu mempunyai pengalaman dua ilmu, gue niatnya aja ngomentari kancane, niatnya ditular-tularakan apa? Ditular-tularakan maring kancane pengalamanmu, terutama kemudian kepada guru, pada pintar-pintar, yang mana ditular-tularakan maring murid, maring. Nah kemudian ketika kita mencari akhirat, ingin mulia di akhirat, ini jelas kepengen mulia nang dunia ya ujung anggoil. Terus waman arodal akhirat pangalaihi bil ngilmi, kepengen mulia nang akhirat yo kudu nganggo ora cukup ilmu dunia tok ora cukup. Jadi anggar ning duwe ilmu dunia tok, akhiratnya kok orang duwe ilmu. Kira-kira bisa mulia orang nang akhirat nopo? Kuwi duwe ilmu dunia tok, ilmu akhirat orang duwe tidak mempunyai dasar ilmu agama. Kaya kerja yo kerja tok ora tau Esi apa kaya begini? Kayaknya sholatnya ning zuhur. Berani berkah nang arep sekolah. Ngerasa maghrib bisa subuh, orang ngerti. Itu jangan. Karena apa? Waman aradal akhirah fa'alaihi dunya. Ketika kamu ingin mencari kemuliaan di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Berarti kudu ngaji. Dibedakan sekolah ilmu ngaji ilmu akhirat. Dua-duanya harus bisa tercapai. Dua-duanya kudu bisa tercapai. Pinter ilmu dunia to, ilmu akhirat orang dua yang ono angel kon selamat engkau nang akhir. Lah kudu imbang antara ilmu duniawi dengan ilmu akhirat. Lah kudu ngaji, kudu duwe dasar ilmu agama. Anggar sholat fardu kuwi hukume wajib. Lah kowe nglakoni sholat nang kono kudu sesuci, berarti kudu. Lah tata carane wudu kuwi ana, fardune wudu pira? Fardune wudu ana kelalen. Fardune wudu pira ana nang itu apa? Lah agar wudune wis bener, salate wis bener. Lah itu untuk bakar masuk di akhirat. Nah, kemudian ketika kamu ingin meraih kedua-duanya, kepengen mulia nang dunia, ya kepengen mulia nang akhirat. Jika ngajarin faman arodahuma famalaihi bil angger kowe kepengen mulia loro-lorone ya kabeh kowe kudu nganggo ilmu. Mulane kudu imbang aja kalah karo orang ngaji aja kalah. Mau kalah. Mulane kowe kudu sekolah ya kudu ngaji. Itu menjadi prinsipmu. Jadi harus punya prinsipnya kudu sekolah ya kudu ngaji. Karena apa? Karena ingin meraih kemuliaan baik di dunia atau di akhirat. Nah ini sudah masuk bulan Mulud. Mlebu nang ari sejorone bulan Mulud kudu akeh maca sholawat. Kudu akeh maca sholawat supaya apa? Supaya apa dewek
abang bunten sapangate Kanjeng Nabi. Selawatan bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi masuk maring bulan mau Rabiul Awal memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berkomen orang kan ulang tahun dong. Jadi sendiri ulang tahun dong. Gue anggap gue sendiri itu ulang tahunnya. Waktu dina waktunya dina Senin. Berarti namanya anggar setiap fotonya dewek ya butuh masa toh kondo orang kon ulang tahun. Kita wadah biasanya seneng ulang tahun. Kalau di upload nari Facebook. Jadi sing di upload aja ulang tahun aja dong, di upload. Agi apa? Nama mulia akan maring lahirnya dewek. Orang beda kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu
lahirnya Nabi itu dimuliakan oleh umat Islam, diperingati lahirnya Kanjeng Nabi, diperingati yang mau pengajian, orang ulang tahun dong orang. Jadi apa lahirnya cewek kendong mata apa sholawat apa sholawat tunggi sholawat mungkian. Nah kan maksudnya harus kita paham ya. Jadi apa lahirnya Nabi Muhammad, jadi nggak masuk waktu lahirnya si akeh oleh masa sholawat supaya apa? Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi, umat si nomor syarat ulu syafaat Kanjeng Nabi nanti kiamat. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, saya kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Chandra Putra selaku Kepala Sekolah SMK Plus Danaja, kepada yang saya hormati Gus Anam Wahid selaku Pengurus Pondok Pesantren Danaja, kepada yang saya hormati Bapak Tamiang Hidayat dan Ibu Yuni Yunisi selaku pendamping acara wisuda, kepada yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru dan staf TU serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah tentang kemuliaan manusia. Secara potensial, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 3 makhluk. Berapa? 3. Di antaranya malaikat, manusia, dan hewan. Dari ketiga makhluk tersebut mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbedaannya terletak pada masing-masing makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Allah menciptakan manusia memiliki akal dan juga nafsu. Dan Allah menciptakan hewan hanya memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal. Sekarang mau nanya, dari ketiga makhluk tersebut, manakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna? Manusia. Kenapa manusia disebut makhluk Allah
manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pertanyaan yang kedua, dari ketiga makhluk tersebut, manakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia adalah manusia. Kenapa manusia? Yang pertama, kembali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia ini memiliki akal tapi memiliki hawa nafsu. Jadi nafsulah itu yang menjadi tantangan bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah. Disitulah kenapa manusia disebut makhluk yang paling mulia. Ada yang tahu malaikat siapa yang ingin menjadi manusia? Salah satu malaikat yang ingin menjadi manusia adalah malaikat Jibril. Kenapa sih malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Karena 7 perkara amalan ini. Yang pertama, sholat berjamaah dengan imam. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu kalau misal sholat berjamaah itu pahalanya 27 kelipatan daripada sholat sendiri. Jadi itu yang membuat malaikat Jibril ingin mendapatkan pahala sebesar manusia. Kalau misal malaikat sholat itu hanya mendapatkan 1 pahala, tapi kalau misal manusia sholat itu bisa mendapatkan 27 pahala. Kalau misal sholat berjamaah. Yang kedua, duduk di antara para ulama. Jama dari kata ulama adalah alim. Maksudnya orang yang berilmu. Jadi kalau misalnya kita duduk di antara para ulama saja, kita juga mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjenguk orang yang sakit. Selain kita mendapatkan pahala silaturahmi, kita juga mendapatkan pahala panjang umur. Itu baru 3 masya Allah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Jadi ada sebuah hadis yang bunyinya itu seperti itu. Jika kamu menyaksikan sampai menyolatkan si jenazah, maka kamu akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Tapi kalau kamu menyaksikan sampai menguburkannya, maka kamu akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Lalu ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Kanjeng Nabi, maksud dari pahala 1 qiraat itu bagaimana?" Maksud dari pahala 1 qiraat itu sama saja kamu mendapatkan pahala 2 gunung besar. Jadi kalau misal kita menyaksikan sampai menguburkan, kita kan mendapatkan pahala 2 qiraat. Jadi sama saja kita mendapatkan pahala 4 gunung besar. Yang kelima, memberi makan atau minum kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, mendamaikan orang yang berselisih. Jadi kalau kita punya teman atau punya tetangga yang sedang berselisih, lalu kita mendamaikan mereka, maka kita akan mendapatkan pahala dari situ. Dan yang terakhir, memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Itulah 7 perkara yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Jadi kalau misal kita ingin pahala besar, yang diinginkan sekelas malaikat Jibril yang lakuin 7 perkara amalan ini. Memang berat, tapi hadiahnya surga. Kalau misal hadiahnya kamu, ya aku nggak mau orang kamu nonton. Sekarang mau nanya, manusia tadi kan memiliki hawa nafsu. Dari nafsu tersebut sendiri banyak menimbulkan sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya sombong. Dari sombong, apa sih sombong? Sombong itu rasa iri terhadap orang, rasa ingin dilihat lebih oleh orang lain. Dari sombong itu sendiri mengarah ke gengsi. Gengsi yang terlalu besar itu juga tidak bagus. Apa sih yang dimaksud dengan gengsi? Gengsi adalah rasa mudah terpanas-panasi oleh orang lain dan merasa diri kita kurang oleh orang lain. Jadi gengsi itu sendiri menimbulkan 3 jurus yang sering dilakukan oleh manusia-manusia yang sering gengsi, yaitu cunye, cungu, cumi. Ada yang tahu? Satu, cunye, cuma, nyewa.
Jadi kalau misal kita sudah terlalu mementingkan hawa nafsu sampai-sampai menghalalkan segala cara, contohnya nih nyewa, contohnya cowok nih mau ngajak jalan ceweknya tapi motornya tuh jelek, suka mogok, dia bela-belain nyewa ke temennya biar apa? Biar ada motor bagus buat ngajak jalan ceweknya. Dilakuin karena apa? Karena gengsi. Yang kedua, cuma ngutang. Contohnya kita pengen dilihat gampang, pengen dilihat cantik dari pakaian. Kita bela-belain ngutang buat beli apa? Buat beli baju. Buat apa? Disombong-sombongin kepada teman. Yang ketiga, cuma minjem. Kalau misalnya kita minjem buat tujuan yang baik sih boleh, tapi kalau tujuannya minjem barang punya teman dan disombong-sombongin, itu juga tidak bagus. Jadi itulah 3 jurus yang sering dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang nafsunya terhadap dirinya sendiri itu sudah terlalu besar, gengsinya sudah terlalu besar. Janganlah gengsi dan mudah terpanas-panasi oleh tampilan luar. Itu hanyalah zinatul hayati dunia. Hanya perhiasan dunia yang membuat terlena tak ada ujungnya. Sesungguhnya kecantikan hati itu ada pada perhiasan hati, ilmu dan juga ada. Jadi kalau misal kita mempunyai hati yang baik, suka nolong orang, punya ilmu yang bermanfaat dan punya sopan santun, pasti orang juga bakal suka, orang juga bakal mau temenan sama kita. Gak cuma guru, gak cuma teman, tapi masyarakat juga bakal suka. Sekarang mau nanya nih, di sini teman-teman udah pernah ngerasain rasa hati tiba-tiba sedih belum? Padahal nggak ada masalahnya, tapi tiba-tiba sedih aja. Kenapa sih kita tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau? Padahal nggak ada masalah keluarga, nggak ada masalah sama teman-teman, nggak ada masalah sama doi mungkin, nggak ada masalah sama siapa-siapa, tapi hati rasa tiba-tiba sedih. Sampai Rasulullah SAW itu berkata, jika ada seorang hamba yang dosanya sudah terlalu banyak dan tidak memiliki amal sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya itu perasaan sedih, perasaan galau. Untuk apa? Untuk hamba itu menghapus dosa-dosanya, karena Allah itu nggak pengen suatu saat nanti hamba yang menghadap dia penuh dengan dosa-dosa. Itulah bentuk cinta Allah, sayang Allah kepada umatnya. Kalau misal di sini kan tadi ada yang bilang sering merasakan hal tersebut. Karena sudah merasakan hal tersebut, marilah kita semua mulai melakukan amalan-amalan kecil terlebih dahulu. Belum tentu amalan kecil juga pahalanya kecil. Bisa jadi amalan kecil pahalanya yang besar. Contohnya yaitu mulai melakukan amalan-amalan pokok, yaitu sholat 5 waktu selalu didirikan karena sudah menjadi kewajiban. Di samping itu kita laksanakan amalan-amalan ringan sebagai nilai tambahan, pahalanya puluhan bahkan ratusan. Siapa tahu bisa saja kan kemungkinan di akhirat mendapat kenikmatan gara-gara membuang diri dari jalan. Maksiat kecil pun jangan disepelekan. Jangan-jangan bisa saja kan kemungkinan di akhirat mendapat siksaan gara-gara usil kepada teman. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga kemuliaan diri kita, karena pada dasarnya manusia ini terlahir atau diciptakan itu dalam bentuk yang paling mulia, dalam bentuk yang paling sempurna. Marilah kita jaga kemuliaan itu dengan apa? Dengan selalu bertakwa kepada Allah dan selalu menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebelum mengakhiri tausiah, marilah kita semua bersolawat asyhadat sama seperti sebelum yang saya mulai tausiah tadi. Bareng-bareng ya. Allahumma
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma pada Bapak Alim Ulama, khususnya pada Gus Anam Wahid selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Najah, pada Bapak Sandingan Hidayat dan Ibu Yunisi selaku Pembina Hidayah SMK Plus Darul Najah, pada Pak Chandra Budi Putra selaku Kepala Sekolah SMK Plus Darul Najah, Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Plus Darul Najah juga yang kami hormati. Tak ketinggalan kepada teman-temanku semua siswa-siswi SMK Plus Darul Najah yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka gerakan rutinitas kita yang dicoba pada tiap-tiap akhir bulan. Salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan sudah semestinya kita menghormatinya. Sebagai bulan mulia kita berangkat mengandung sejarah dan kata-kata penting dari kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sejarah dan catatan penting yang harus diperhatikan adalah yang terjadi pada diri kita sendiri. Saudara-saudara muslimin yang berbahagia, dengan datangnya bulan Muharram yang berarti kita akan memasuki babak baru menurut bilangan umur, maka sebagaimana lazimnya suatu perusahaan dalam setiap pergantian tahun itu mengadakan perhitungan keuntungan dan kerugiannya, kegagalan dan keberhasilannya. Dalam menyongsong kedatangan tahun baru inilah kita hendaknya mengadakan perhitungan terhadap diri sendiri. Apa yang telah kita lakukan dalam waktu 1 tahun yang segera akan kita tinggalkan. Untuk apakah waktu 1 tahun kita gunakan, amal apakah yang telah kita perbuat, sudahlah kita membuat kebijakan sejauh mana kita menepati dan melaksanakan perintah Allah. Bagaimana pula ibadah dan takwa kita kepada Allah, semua itulah yang harus kita perhitungkan sendiri sebelum dihitung oleh Allah dalam hati sebelum mati. Berkatalah Sayyidina Umar,
Al-Sibu'atu berja'an tuhasabu, yang artinya adalah perhitungan atas dirimu sebelum kau dihitung amalmu. Kata-kata saya Ibnu Umar datang mengandung maksud dan pengertian yang dalam serta luas. Kata-kata beliau merupakan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Gus Anam Wahid selaku Ketua Yayasan Al-Qadriyah Darun Najah, yang terhormat Gus Mahbub Hosali Gus Sohibul Wafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah, yang terhormat Bapak Chandra Dwi Putra selaku Kepala Sekolah SMK Darun Najah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf PU, dan tak lupa juga kepada kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama, yang paling utama dan yang menjadi nomor utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dari mulai nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Contoh nikmat terkecilnya yaitu dicubit. Dicubit itu sakit tidak? Tentu saja sakit. Tapi beda lagi kalau dicubitnya sama orang yang dia sayang. Malah bekas cubitannya ini dibuat kenang-kenangan. Ada masanya, ada juga habisnya. Betul? Terkadang sebagian orang zaman sekarang terlalu sibuk mengejar tahta atau jabatan sehingga lupa akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu menyala, mati, menyala lagi dan mati lagi
tadinya pesek jadi mancung, yang emang aslinya gendut dibilangnya langsing. Itu benar-benar karena cinta. Mereka mempunyai anak tanpa suami karena apa? Ya karena cinta. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tak dunia, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Karena itu merupakan setan, cara setan menggunakan kita ke dalam api neraka. Anak remaja zaman sekarang banyak menghabiskan kuota tiga untuk hal yang tidak berguna, lebih senang Facebookan daripada baca Al-Quran, lebih suka TikTokan daripada sholawatan. Bahkan ada anak yang rela bangun tengah malam demi teleponan sama pacar daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa nauzubillah min. Di era milenial seperti sekarang ini, kita harus berhati-hati dengan pergaulan, terutama pergaulan para remaja-remaja zaman sekarang. Banyak sekali contoh pergaulan bebas anak remaja zaman sekarang. Salah satunya adalah zina. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Bila pun jangan turuti nafsu, iman yang kokoh, pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istiwara. Cinta itu anugerah, kalian tetap merasa
Yang saya hormati keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadariyah Garuda. Yang saya hormati Gus Anam Dewi selaku Ketua Yayasan Al-Qadariyah Garuda. Yang saya hormati Bapak Chandra Dwi Putra selaku Kepala Sekolah SMK Plus Garuda. Yang saya hormati Bapak Saminan dan Ibu Yuni Yunisi selaku pembina Hibabah. Yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Lutfiatul Ula selaku wali kelas 11 RPL 2, dan tak lupa juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang saya hormati dan saya banggakan. Tak lupa juga kepada siswa-siswi SMK Plus Garuda yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya kelas 11 RPL 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga isi rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di tempat yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebelum saya membacakan materi, saya akan membacakan pepatah terlebih dahulu. Dengerin ya. Wanita adalah tiang agama. Jika wanita itu baik, maka baik negara tersebut. Jika wanita itu buruk, maka buruklah negara itu tersebut. Di sini saya akan membawakan yang berjudul menjaga kehormatan seorang wanita muslimah. Wahai saudari muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bara, dia adalah generasi manusia. Jika kaum wanita itu baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka rusaklah generasi tersebut. Maka engkaulah wahai saudariku, engkaulah pengemban amanah, pengembang bangun generasi umat ini. Jadikanlah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi rohnya, yang setia menjalankan sunnah Rasulnya. Allah telah menciptakan manusia jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menempatkan pria dan wanita dan memiliki kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam peribadahan secara umum, memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah memang ada perbedaan. Hal itu sesuai dengan naluri, tabiat dan kondisi masing-masing. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa dzakaru harusya, yang artinya dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Quran surat Al-Imran ayat 36. Karena perbedaan ini, Allah memberikan hukum-hukum dan pemimpin bagi kaum perempuan, bagi kaum laki-laki. Di antaranya, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kenabian dan kerasulan. Hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukanlah kepada kaum perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan yang dalam warisan dan lain-lain.
tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan kemudian mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh telah sesat dengan kesesatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, adapun keutamaan menggunakan hijab syar'i yaitu 1. Menjaga kehormatan, membersihkan hati, melahirkan akhlak yang mulia, tanda kesucian, menjaga rasa malu, mencegah dari keinginan dan hasrat syaitan. Kaum wanita dari beberapa kewajiban syariat yang di lain sisi diwajibkan kepada kaum laki-laki, antaranya 1. Digugurkan bagi kewajibannya menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. 2. Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita yang disyariatkan dengan mahramnya yang menyertainya. 3. Wanita tidak berjihad. Sedangkan keluarnya mereka dari rumah adalah nushha atau keringanan yang diberikan karena kebutuhan dan darurat. Maka hendaklah wanita muslimah tidak sering-sering keluar rumah, apalagi berhias atau memakai wangi-wangi sebagaimana halnya yang kebiasaan wanita jahiliyah. Dengan menjaga hal ini, mereka akan terwujud berbagai tujuan syariat, yaitu 1. Terpeliharanya apa yang menjadi tuntunan fitnah, terpeliharanya tujuan syariat bahwa masyarakat Islami memfokuskan kaum wanita untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan mendidik generasi mendatang. Islam adalah agama fitnah di mana kemasalahan umum seiring dengan fitrah manusia dan kebahagiaannya. Jadi, Islam tidak memperbolehkan kaum wanita untuk bekerja kecuali dengan fitrah, tabiat, dan sifat kewanitaannya. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, zaman sekarang sangat berbahaya tabarruj atau model jahiliyah. Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua, atau teman-teman sesama wanita, maka hal ini tidak mengapa. Namun wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuhnya serta perhiasan di tempat-tempat umum. Padahal di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non-mahram yang akan memperhatikan deka dan keindahan yang ditampakkannya. Itulah yang disebut dengan tabarruj model jahiliyah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36-33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kalian berhias dan bertingkahlah seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu. Tabarruj model jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, sekelompok orang-orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian dengan hakikat yang telanjang. Mereka berjalan menegak-tegak, kepala mereka seperti punuk unta yang mirip. Mereka akan tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari
jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Sebelum saya akhiri materi ini yang saya akan bawakan, terlebih dahulu kita sholat bareng ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang berkenan para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kesalahan datang dari saya selaku yang manusia yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian, dan akhir kata saya haturkan, hatur mohon maafnya atau dipakai biasa, maafnya atas tempat yang menggunakan dana dan usaha hati. Semoga biasa bermanfaat. Kami sadayana, yang sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya bersyukur kepada Allah yang begitu banyak nikmat yang memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurah kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benar dan membawa kita ke jalan yang benar. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU dan kawan-kawanku semua yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan adalah cinta diri kita kepada diri sendiri. Hal ini akan mempengaruhi proses berjalannya hidup. Mencintai diri sendiri adalah sebuah bentuk mencintai anugerah dari Allah atas yang diberikan nyawa, fisik, dan juga pemikiran. Orang yang tidak mencintai dirinya sendiri ibaratnya tidak perlu peduli dengan nikmat yang dimelekatkan pada diri kita sendiri. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna dan memiliki akal pikiran, rasa cinta dan ingin dicintai, kita harus mengenal dan mencintai diri kita sendiri. Hal itu dikenakan supaya kita dapat lebih bisa mengenal Allah dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta, seperti yang ditetapkan oleh Hidayatullah Islam Al-Imam Al-Ghazali. Menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat menjauhi dosa, taubat, melakukan amal soleh, dan ikhlas sebuah menyampaikan orang lain. Kita sebagai umat muslim mencintai diri sendiri atau dalam sebuah istilah populer adalah self love, merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk rasa kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Meskipun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami konsep tersebut. Dalam kisah sesungguhnya, mencintai diri sendiri merupakan sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Mencintai diri sendiri dan mensyukuri segala bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah yang Maha mencintai dan menerima atas segala kekurangan dari diri kita. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita tidak akan pernah melakukan perbuatan yang akan besar apa kalau Allah kurniakan kepada kita. Kita akan bisa untuk menghargai dan menjaga apa yang pun Allah amanahkan kepada kita, seperti hal seperti hati, badan, serta pikiran. Hadirin yang berada dalam kubur ya. Mencintai diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan maknanya adalah jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Dalam sebuah hadis Qudsi yang cukup familiar di kalangan sufi disebutkan, man arafan nafsan faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Jadi hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak akan bisa mencintai diri kita sendiri jika kita tidak bisa mencintai Allah, dan kita juga tidak bisa mengenal Allah jika kita belum mengenal diri kita sendiri. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa mengenal diri kita sendiri? Ada dua cara agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Sebab bersyukur kepada Allah penting juga bersyukur kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an,
Dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur untuk syukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Yang kedua, sholat dan beribadah kepada Allah. Kita bertumbuh pada sunnah. Hal itu insya Allah mampu membawa diri kita untuk cinta kepada diri kita sendiri dan kepada Allah. Sholatlah dengan sepenuh hati dan cinta, sebab kita tidak akan pernah bisa mencintai diri kita sendiri jika kita tidak bisa mencintai Allah. Ibaratkan seperti gedung, jika fondasinya lemah, gedung itu akan runtuh dan menghancurkan segala apapun yang ada di sekitarnya. Perlu kita memperkuat hubungan kita dengan Allah. Pikiran kita perlu paham bahwa kita sangat membutuhkan Allah di sepanjang waktu, baik dalam keadaan bahagia ataupun susah, lapang ataupun sempit, apapun itu, kita selalu akan membutuhkan Dia. Dengan begitu, tentu kita akan merasa bahwa studi akan menjadi sebuah sarana yang terbaik dalam mengenal cinta Allah kepada kita, sehingga nantinya akan berbuah rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para alim ulama yang kami hormati, wabil khusus akhirul kiram Kang Mas Ana Wahid, lan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Samian Hidayat, lan dumateng Bapak Kepala Sekolah SMK Plus Darul Najah Bapak Chandra Dwi Putra, dan segenap Dewan Guru SMK Plus Darul Najah yang saya hormati. Tak lupa kepada semua siswa dan siswi SMK Plus Darul Najah yang saya banggakan. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dapat bermuajah berwujud pada acara siang apa pagi dia. Acara itu kan. Dan mudah-mudahan pada acara ini
ini termasuk acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salam semoga berlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad niku nabi sing paling apik kedadiane rupane, ora elek ireng trik sing itu Nabi Muhammad. Khalqan itu kejadian berarti wujudnya. Wa khuluqan berarti akhlak atau adab. Itu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang ada di sini yang berkumpul telah mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Allahumma. Nah, pas nepaki senikan bulan mau bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Asalnya orang ada ya. Bulan gimana dulu bulan? Nah, seberapa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya cukup menjadi umatnya saja, atau harus melaksanakan semua perintah-perintah dan semua larangan? Nah, cara Kanjeng Nabi nggak seperti itu. Yang penting kita hormat kepada Nabi. Salah satunya dengan apa? Sing paling gampang, orang bayar, orang ngetokna duit, orang kita cukup membaca sholawat kepada kita satu kali membaca sholawat ke Nabi dan Gusti Allah Arab dibalekna 10 kali itu janjine Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku maca sholawat ke Kanjeng Nabi. Jadi sing maca sholawat niku ya tidak hanya dewek, Allah pun itu membaca sholawat ke Nabi. Nang Gusti Allah dijanji sapa anggar gelem maca sholawat ke Kanjeng Nabi sepisan Arab dibalekna 10 kali. Sampean maca sholawat sepisan nang Gusti Allah dibalekna 10 kali. Apa Kanjeng Nabi butuh? Apakah Nabi itu butuh terhadap bacaan sholawat kita? Si butuh aku sampean apa Kanjeng Nabi? Si butuh dewek maca sholawat Kanjeng Nabi niku men napa? Itu untuk menjadi wasilah atau lantar. Jadi makanya wong niku urip harus apa butuh yang namanya wasilah atau lantaran. Jadi apa sebenarnya sampean kepengen mengarik Presiden Jokowi, apa sampean mengenai dewek? Mengenai dewek orang Presiden Jokowi orang kenal si jenengannya Pak Doeng. Iya tara? Ya iya, hubungannya lewat apa? Lewat ya itu sama seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Allah, dewek donga niku butuh yang namanya lantaran. Jadi mudah-mudahan pada bulan Maulud, bulan Rabiul Awal ini kita semakin semakin kelakuan kita itu semakin entah itu moral, ya, entah itu perilaku, ya apa saja. Jadi pungpung bulan Maulud itu diperbanyak membaca sholawat. Maca sholawat itu orang kayak maca Quran sampai itu kan harus suci. Ketika baca sholawat enggak sampai adi dolanan maca sholawat berarti. Nah niku matamu cara niku nek maca sholawat niku gratis lah. Niku gratis tanpa membutuhkan yang namanya biaya. Sampai anda kepengen Mobile Legend butuh yang namanya kuota, ya tara. Jadi sekarang kita itu berpikirnya seperti itu. Orang itu ketika berpikir itu jangan
muluk-muluk ya, jangan muluk-muluk. Aja baperan. Mana itu? Sini kayak ketika ada orang kok baperan, mana itu? Anak setitik masalah baper, setitik itu timbulnya ntar tidak membuat kemajuan pada diri. Mesti orang maju, mergane pak, ngomong sedikit, pak, perjalanan, baper, umpama, ini kan nah, caranya kepribun, caranya itu dewek itu, urip nang dunia itu orang kurus sekedar urip madang, turu, kerja. Nah, yang paling diutamakan itu ibadah itu. Tanpa adanya Nabi, kita itu tidak bisa beribadah bebas di alam. Jadi dawek itu lebih bersyukur mengenai anaknya kanjeng. Aja bersyukur dong. Gelem aja. Minimal. Iya mana sholawat ngesuk anak sefer. Iya nggak masalah. Tapi umpama baca sholawat itu kan hukumnya apa? Ada yang wajib nggak? Ada nggak? Oh marang nggak sembahyang sih? Sampai yang ketika sholat tidak membaca sholawat itu hukumnya sholat orang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, jadi sholawat itu tidak hanya wajib ketika di dalam sholat. Sing sunat itu nek mana sholawat berjanjenan, sefer, undang-undang memang itu bukti bahwa kecintaan kepada kanjeng orang yang tengah dengan harus ditinggal dalanan apa? Tapi ini pembuktian, ini cerita guru saya. Itu Sayyid Muhammad itu pernah bermimpi bertemu dengan kanjeng. Itu ditakoni. Ini ceritanya guru pas tadi aku mondok. Oleh Sayyid Muhammad itu takon marang kanjeng Nabi. Sing itu ada segerombolan umat sing apa jenis sering maca sholawat. Niku ditakoni, nyok seneng banget ki ari umat ki. Kanjeng Nabi ngendikan aja. Saya sangat suka kepada umat ini. Nah, nang Sayyid Muhammad ditakoni, "Lha gue umat sing sering maca sholawat sama kanjeng Nabi itu adalah orang-orang Indonesia." Jadi akeh wong pada seher. Iya macam itu. Tapi iya dipikir sampean mangkat seheran nek esi kewajiban ngaji kudu ngaji dhisik. Sholawat hukumnya sun. Seheran hukumnya sun. Sampean esi bodoh ngaji urung bisa. Niku diutama. Pada bae siki kaya sampean tak wae si nyong gawa iwak grameh karo gawa iwak lunja. Siji sampean milih ndi? Grameh. Niki diibaratkan iwak grameh niki perkara sing wajib. Maca sholawat niku diibaratkan kaya iwak lunja. Lha ngoten niku harus dipikir. Mudah ora? Nah, jadi yang penting kata ini maca sholawat ya tapi lihat situasi dan kondisi. Mau maca sholawat sih kena maca berjanjian ke kamar. Pas awal tekan rampung, bewekan, orang enak temen ya. Ya jelas orang enak, orang bewekan. Ada itu. Tapi naik bareng-bareng niku enak. Makane nang langgar daerah sampai nanti ku ya kudu diurit. Kudune berjanjian nang langgar malah mangkat apa jenenge sholawatan nang daerah wong. Berarti ngejorna daerah sampean niku
sepi, ya, nggak ada sesuatu yang positif. Berarti sampean itu tidak mau menghidupkan daerah sendiri. Ya, ini dipikir. Jadi, pokoknya maca sholawat niku sampean maca sholawat sepisan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aja kuatir ngene niku. Jadi wong urip nang donya niku ora usah kuatir. Jadi ini bisa dijadikan prinsip. Nek kula nek di nangari guru kula niku ngerti. Nek wong wani niku ora usah wedi. Nek wong wedi ya rasa. Niku harus dijadikan prinsip. Sampean wani sekolah nang SMA, berarti sampean harus berani menggendong suatu lembaga, menjaga nama baik, taat terhadap peraturan kudu ditaati. Ya. Berarti sampean ketika sudah masuk suatu lembaga berarti sampean sudah terikat. Jangan sampai sampean mlebu terus nang jero sekarpe. Itu enggak boleh. Nah itu. Karena nopo efek ada orang hidup di dunia itu ya siki. Uang sampean urip nang dunia itu yang ditanggung bukan hanya beban diri sampean membawa nama orang, membawa suatu lembaga. Nah ya sih yang sampean elek monggoane kenaran. Sampean elek lembaga yang sampean dilaksanakan ikut jelek enggak? Angger sing elek berwetok sih ora dipikir. Wong sing elek niku nggawa jenengane wong li. Lah niku dadi kudune sampean kudu berpikir karo. Sing penting wong niku gelem tanggung jawab. Aja kur napa jenengane kepengine seneng-seneng tok. Itu ada batasannya. Wong seneng-seneng itu ada. Nah, niku nek cara gurune kula niku wong niku kudu gelem ngempet kepengin ini kepengin itu harus di nyok kepengin ganti HP, nyok kepengin perbit anyar, nyok kepengin tuke itu diempet. Jangan apa-apa itu dulu. Ya, itu tadi wis sing penting seniki napa? Yang penting kita itu berani bertanggung jawab. Apa yang sedang kita lakukan kita tanggung jawab. Aja perlu kepengine nglakoni tok ora gelem nanggung jawab. Jadi nek cara-caranan ya lanange metu. Ngono niku. Aja kur kelejut kaya lumbung pangilan ngono niku. Mandan anak ketegasan. Wah niku penting. Sampai itu yang itu pada baik aja kur centang sentil kayak bal ngubelmu. Orang sasiki kali ya. Penampilan itu juga penting, tapi sing ora norak. Penampilan penting tapi enggak norak. Ada itu. Nyandang bagus enggak apa-apa. Tapi sing ajak norak. Tapi nek nang sampean payah esi sekolah niku ya jangan aja menor karena di sekolah itu enggak boleh menor. Orang usah pareman, wis biasa baik. Natural, wis keriting ireng ya. Aja wis keriting ireng dibedak itu. Jadi apa? Dengan jamuran mending, ya terang. Dengan jamuran di kelompok jamuran digor. Ya. Orang usah kayak gue lah, sing penting wis cara nih gue nopo pede dengan diri sendiri. Orang usah neko. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Awal dari akhir sudah banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besar. Penting pesanku sing cetok nek wani aja wedi nek wedi aja. Uang urip nang dunya kudu bisa tanggung jawab. Konsisten itu pun
Sampai kepingin sukses harus konsisten waktu, disiplin itu penting. Sampai yang orang konsisten, orang disiplin, kok sampai diomong anak-anaknya orang mana lu orang jelas kadungnya lu kadungnya ya ambil kita perjalanan TikTok karena dulunya Shopee Lazada orang boleh sampean tenang kok kecentok ketika sampean wis digawe atau wis cuma jadi urip niku ya sing sederhana njaluk uang niku cukup niku bukan cukup apa-apa ditur dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habiban mukarramin khususnya kepada Gus Anam Wahid dan Gus Saiful Wafa serta Gus Mabuk selaku pengasuh pesantren Darul Nasyah yang kami hormati, pada Bapak Kepala Sekolah SMK Darul Nasyah, Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha Pondok Pesantren SMK Darul Nasyah yang kami hormati, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Darul Nasyah yang kami cintai. Sebelum acara doa saya kumandangkan terlebih dulu, dengarkan ya, dengarkan. Di sini kami akan memberikan koreksi ya, koreksi kepada siswa-siswi yang telah tampil ya. Ya, pertama saya berikan apresiasi lah ya, sambutan yang luar biasa kepada yang telah tampil tadi ya. Walaupun belum maksimal secara dia kapasitasnya menjadi mubalik dan mubaliko ya, tapi untuk kamu mungkin sudah maksimal. Ya memang ya, yang namanya mubalik atau mubaliko itu karakter sih ya, karakter. Walaupun materinya sudah bagus, tapi kan kalau bukan karakter ya, tidak ada cengkoknya itu ya kurang maksimal juga ya, tapi kan masih bagus ya. Ya seperti stand up itu sekalipun pesertanya mahasiswa, apa lucu? Tidak lucu ya, tidak lucu, karena bukan karakternya dia ya. Paling-paling kayak orang berdosan kok, ya kan? Itu berdosan orang. Di kalimat dia ngomongnya lucu kayak dia, tapi secara figur dia tetap tidak bisa tampil secara lucu, tidak bisa ya. Beda kalau Ajis, nanti Ajis adalah pelawak Ajis. Itu karena dia sudah karakter, dia lucu ya. Tapi kalau bukan karakter, peserta stand up tetap tidak bisa lucu, tidak bisa ya. Tapi itu juga untuk masalah mubalik dan mubaliko, yang mendingan lah, paling tidak kamu belajar mengkaji masalah. Syukur-syukur ini nanti untuk kedepannya bisa mencontoh bagaimana menjadi seorang mubalik dan mubaliko. Untuk kedepannya, selanjutnya saya umumkan ya, untuk tanggal 22 Agustus September Oktober ini dalam memperingati Hari Santri Nasional ini saya sudah membahas dengan guru-guru agama dan bapak kepala sekolah, hanya dengan kesiswaan yang belum. Ini akan diadakan ya sebagaimana buktinya seperti tahun kemarin ini memperingati Hari Santri Nasional, dan pada hari itu juga nanti akan diisi dengan pengajian Maulid Nabi, mengundang mubaliknya atau mubalikohnya ini putri ya, putri.
Mbak Umi dari yang satu itu saya sudah menugaskan Ibu Yeni dengan siapa nanti untuk mengundang. Jadi nanti kamu bisa nyontok ya, oh kayak ya, nyontok kayak. Jadi nanti mubalighohnya atau sing pidato wong wadon ya. Ya sudah biasa tampil untuk forum-forum seperti ini ya. Nanti kamu bisa mencontoh, oh iya jadi mubalighoh seperti itu ya. Untuk selanjutnya juga untuk hitabah berikutnya saya akan umumkan kemarin oleh Ibu Yeni ya, karena saya ya bukan berarti kentenan mau apapun benar ya. Jadi untuk minggu bulan depan ya, ini keputusan ini mengikat, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa diganggu-gugat ya. Yang saya tugaskan, oleh karena itu saya umumkan saat ini supaya disaksikan oleh semua siswa-siswi SMK dari kelas 10 RPL ya. Dari kelas 10 RPL menurut pengamatan saya ini adalah barusan kan perempuan ya. Jadi untuk laki-laki ya, untuk laki-laki ya. Jadi saya tugaskan kepada, saya tunjuk Aji Nur Salim. Siapa Aji Dayat? Jadi pondok siapa? Aji Nur Salim. Aji itu siapa ya? Ya, Aji Nur Salim ya, persiapan ya untuk akhir bulan Oktober. Kemudian kelas 10 TPSM ini saudara Yoga ya. Saudara Yoga, kasih tepuk tangan loh ya. Kemudian 11 RPL 1 ya. 11 RPL 1. Berarti yang di sini ya. 11 RPL 1. Tadi saya 11 RPL 1. Sudah bertampil belum ya? 11 RPL 1 berarti yang belum, oh Huriyah ya. Huriyah ya. Ini keputusan ini mengikat, tidak bisa diganggu. Huriyah, ada Huriyah ya. Kemudian RPL 2 Arif kemarin sudah tampil belum? Belum ya? Oh sudah. Kalau sudah ya, kalau jajan ya, jajan ya. Nah, untuk 11 TBSM beri Jainuri masalah dia semua ya. Apa Jainuri banyak? Ya, Jainuri dipikat oleh hari ya. Nah, Jainuri tapi dipikat oleh hari. Ketika Jainuri tidak tampil, ya hari kudus siap ya. Kemudian untuk 12 RPM ini saya tunjuk Nur Hasanah ya. Belum mainnya sih Nur Hasanah ya. Nur Hasanah ya. Kemudian 12 TPSM siapa? Itu siapa? Ya, saudara Ferry ya. Ferry. Nah itulah siswa-siswi yang kami beri tugas untuk tampil dalam hitabah bulan akhir bulan Oktober. Dengarkan ya. Jadi kepada siswa-siswi yang telah saya kasih tugas, tolong ya, kamu harus bertanggung jawab. Karena tugas itu atau beban itu ini adalah untuk nama baik kamu sendiri ya. Kamu harus bisa membawa nama baik kelas ya. Harus bisa membawa nama baik kelas. Bagaimana supaya bisa tampil dengan masing-masing ya. Ada kekerepan lah ya. Bila ngomong ada kekerepan. Sing mandang selesai. Karena apa? Kapasitasnya ini sebagai mubali ojo kerepan ya. Dirokok sebaik. Kalaupun apik materinya, temanya, tapi korup banget sih. Ya, bagaimana supaya ada timbal balik dengan audien atau pendengar ya? Ini harus ada ya, supaya tidak muncul ya. Ini sebagai koreksi ya, koreksi. Siswa-siswa yang kebetulan aja yang kami cintai ya. Sebelum doa, marilah kita membaca Fatihah 7 kali ya. Karena apa? Karena kemarin ini termasuk
hari ya kesaktian Pancasila G30 SPK PKI ya. Kita ingin untuk kita ya membaca Fatihah 7 kali ya, binangi diadere, terutama untuk para jenderal-jenderal yang menjadi korban keganasan G30 SPK PKI, dan untuk para jenderal dan kolonel yang telah menjadi tombak ujung penumpasan G30 SPK, yaitu Jenderal Soeharto dan Kolonel Sarwo Edi. Ini adalah ujung tombak penumpasan pengkhianatan G30 PKI ya. Kita doakan semoga beliau-beliau ini dan semua yang ikut berperan dalam penumpasan G30 PKI diampuni dosanya, diberinya iman Islamnya, dan diberi kenikmatan yang luar biasa dunia sampai akhirat kelungan. Amin. Fatihah ping itu ya, ping itu ya, dinilai derek. Niti wa iman billahi ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sayyidina wa bi qadir syaiban qad sirru asbika wa mati awliya billahi ta'ala hadhihi bismillah sallallahu alaihi wasallam muslimin wa muslimat ahli ilmi wa pahlawan terus. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa ala sallim wa radiyallahu ta'ala an Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurna wa la tadurhum wa aslihna waliyahum bi taubatika wajibna bi isyatika wa sunnati wa dunya wal akhirah. Allahumma ismana wa auladana wa tanamidana wa tanamidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Allahumma yassir umurana wa umura dini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar waqina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.